Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Leton 2 Regu 5 akan melaksanakan evakuasi sarang tawon di PLTG dan Pasar Derajat, Damkar Kota Cirebon Jaya. Saya Iya, banyak. Itu banyak. coba saya Karena ngasih pick up tempatnya. Sarangnya kan ya saya kan kebersihan kemarin ini ada pakaian di tempat ini. iya. Mahal juga. Pas sore sih Pak. Sore. Tepatnya. Jadi pas mau ke sini ini coba dicari di ujung-ujung udah pindah. Berarti yang sisa-sisa yang itu ya dia. Maaf dia nggak muncul, nggak muncul. Berarti kalau ini dikasih ini aja ya Pak, disemprot sama Alkohol nggak apa-apa. alkohol aja ya? Bisa. Oh ya siap.
ya Pak? Dia kan masalahnya punya cairan pertemanan tuh Pak, feronom. Kalau masih ada sisa ya dia balik lagi ke situ. Jadi dia karena zatnya itu dia balik lagi. Tapi kalau dia bersih mah dia lagi. Karena kemarin tuh udah lebih dari 5 bulan. Lubangnya kan banyak. Terus sensitif, tingkat sensitivitas sarangnya benar-benar sensitif. Jadi pas kita itu ya ada yang keluar sedikit sih. Lubangnya banyak kemarin. Ya besok saya kasih alkohol lagi nanti. Iya, benar. Iya enggak. Yang penting mah bersih aja. Kita tadinya mau melakukan pembersihan tapi kita takutnya nanti ngerusak ini Pak. Jadi Ya, makanya serahkan ke PLN. Iya. Kembali lagi di channel YouTube Damkar 113. Baru selesai dari PLTG lanjut ke Kelurahan Derajat, tepatnya di depan Pasar Derajat. Terima kasih. Oh di atas tuh. Yo bro. Ya. Hah? Ininya bagus. Mau beli deh. Iya, Oh enggak. Abot mana? Abot mana? Nah, kita di sini terus nanti dislamperinnya ke atasnya ini. Ya, kanain. Nanti ini tinggal dipotong dari sini. Ya, dipotong pelan-pelan, krek-krek. Nanti turun tarik tuh. Taruh nanti. Ya, tarinya tapi di samping ke sini, sedikit di sini. Ya. Kalau enggak sampirin ke tiang ini aja enggak apa-apa. Yang ini aja lah. Yang ini. Yang ini, Pak.
jadi kayak timbul terus. Iya. Dikitnya di sini. Kita ya. Ya, diikat. Yang kencang, Bet. Gue mau mobil kan, Yang kencang diikat kan ada. Ini lemparin gue ini. Cawang ini. Lewatin cawang itu. Nanti dulu, Pak. Nanti, Pak. Cawang ini. Cawang ini gini. Bawa dulu, Pak. Bawa dulu. Rek gitu, Mama. Ini sore dari bawah dulu, Pak. Sedikit. Sedikit aja. Dari bawah dulu sedikit. Tulisannya tuh, Pak. Nah. Sedikit pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan aja. Ini panjang. Jadi turunin, Pak. Jangan. Kan, kalau biarin aja gimana? Lubangnya banyak, iya kan? Dari sini mah nggak bisa menjangkau. Kita kayak kalau naik ke atas biasa, itu biasa. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Satria Biru, jumpa lagi dengan kami dari Damkar Kota Cirebon. Sekarang tanggal 9 Desember tahun 2020, tepatnya hari Rabu. Ya, sekarang kita ada di Pasar Derajat, Jalan Pangeran Derajat, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Sekarang kita ada Kepala PD Pasarnya, Bapak Rio, ya, yang sudah berkenan hadir dalam operasi pemusnahan sarang tawon Vespa Finish. Pak, terima kasih banyak dan disaksikan oleh pihak dari perwakilan pedagang ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Nah, kita mendapat laporan tadi sore sekitar pukul 15.00 dari pedagang yang di depan sama tukang parkir melaporkan bahwa ada tawon Vespa Finish yang sangat membahayakan
tepat di pintu masuk pasar Derajat ya. Dan tepatnya sarang tersebut ada di atas pohon beringin, kita ketinggian 8 meter. Kita tidak bisa menjangkau dengan tangga langsung, walaupun kita membuat tangga segitiga atau rangka A. Jadi kita tekniknya dengan potong ranting, kita ikat, kita turunkan. Sekarang posisi sarangnya ada di bawah, jadi memudahkan rescuer untuk menutup lubang sarang tawon Vespa finisnya. Ya, mohon izin Pak Rio, sebelum kita musnahkan ini, kita tunggu dulu sampai si tawonnya tenang. Tadi udah kita goyang-goyang sih Pak, karena rantingnya diputus. Nah, kita ada sedikit informasi buat Bapak tentang sebab musabab adanya tawon Vespa finish yang sedang pandemik di Kota Cirebon selain pandemik COVID-19. Ya, kita laporan sehari bisa ya minimal 2 kali Pak, 2 laporan minimal itu. Tawon ini Pak. Ya, sebenarnya mereka ini habitatnya di hutan. Tapi entah kenapa, karena di hutan mungkin sumber makanan mereka sudah tidak ada, dia larinya ke permukiman. Itu. Yang di pasar ini adalah yang kedua Pak. Kita yang pertama di pasar Kali Tanjung, pasar Raja Mukti Kali Tanjung. Nah ini yang kedua di pasar Derajat, yang tepatnya di pasar Pak. Kebanyakan kita tepatnya di perumahan-perumahan, permukiman. Gitu. Nah, pemukiman juga bisa masuk. Banyak Pak, sudah banyak Pak kejadiannya. Jadi sedikit informasi perlu Bapak ketahui, tawon Vespa finish ini yang pertama dia pemakan segala, omnivora Pak. Yang dia makan adalah sisa makanan manusia yang dibuang. Ya, nasi basi, lauk pauk yang sudah dibuang, buah-buahan yang busuk, dia makan juga serangga, dia ngumpulnya juga di sampah, dia ngumpulnya juga di misalnya di pedagang, berarti di pedagang daging, entah itu daging ayam, itu daging sapi. Nah, dia ngumpulnya di situ, Pak. Ya, kalau pagi Bapak bisa perhatiin di tempat-tempat sawah pasti ada mereka. Ngumpul ngambil titil. Nah, itu. Nah, selanjutnya tawon Vespa finish ini sifatnya penendam, Pak. Kalau nanti ada yang rusak ini, ya ada orang iseng nih Pak, ngelempar, dar, ya dia nggak nyerang yang lemparnya Pak, yang lempar kan lari. Nah nanti orang yang berikutnya yang lewat situ yang diserang. Selanjutnya sampai dia puas, iya. Ya berarti bahaya kan? Sangat bahaya. Nah kalau terkena sengatannya lebih dari 2, itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Ya, karena apa? Ketika dia menyerang, dia itu melakukan cara pertemanan, meronom namanya. Nanti ketika ada yang nempel di anggota tubuh kita ataupun di baju kita, nanti yang lain ngikut Pak. Kita lari kemana aja dikejar. Sampai kita lari masuk, artinya masuk ke dalam kolam itu air, ya ditungguin Pak. Benar-benar ngeri Pak. Ya, di Cirebon sendiri tahun 2015 di daerah Cipto ada yang korban Pak. Di Bogor dan di daerah sekitarnya banyak Pak. Jadi masyarakat harus benar-benar harus tahu Pak. Harus tahu benar-benar. Harus, karena nanti membahayakan itu. Iya, sangat membahayakan. Nanti saya ngambil sampel 1, nanti kasih contoh. Biasanya ciri-cirinya tawon Vespa finish ini ciri-cirinya dengan ada cincin kuning di abdomennya, di perutnya. Ada cincin kuningnya Pak. Ciri-cirinya itu. Kalau orang Sunda bilang mah tawon odeng. Ya. Kalau orang Jawa bilang tawon endas karena bentuk sarangnya seperti kepala. Iya. Nah ini diperkirakan sudah lebih dari 6 bulan Pak. Cuman nggak kelihatan aja. Karena memang kalau namanya hewan kan bersarang di tempat yang nyaman, aman ya buat mereka berkoloni atau berkembang biak. Ya, selanjutnya ketika Bapak kena antupan, nggak usah panik ya. Kompres pakai es batu selama 2 jam, langsung lari ke rumah sakit atau ke puskesmas. Ya, kalau enggak minum antibiotik, minum penurun panas, minum anti radang dan anti alergi. Itu Pak. Ya, jadi benar-benar nggak bisa dianggap sepele. Sebenarnya gini Pak, saya juga sebagai rescuer, kita juga sekarang nih ada di Peleton 2.1, dantonnya ada Pak Sadiko, di sini ada Danru Regu 5-nya Bapak Ferry Pak, dipimpin langsung radio operasinya, dan diawasi langsung oleh Danru Rescue dari Peleton 2-nya Bapak Suhada dan anggotanya Pak Rizky, terus ada drivernya Pak Eko sama dokumentasinya Pak Arsad. Ya, kita kerjasama tim, kita benar-benar sering mendapat laporan ini. Kadang kita sebagai penyelamat tuh berpikir Pak, ya namanya manusia tuh diciptakan untuk berpikir. Ya selama ini yang kita apa sebabnya ini tahun banyak, ya sekarang tuh orang banyak menyepelekan membuang makanan Pak. Ya paham ya Pak ya. Kita zaman dulu kalau masak nasi dinanak ya dikipasi, nasi nggak cepat basi Pak. Sekarang orang banyak makan bikin nasi di Magicom, udah belum sehari aja udah dibuang. Ya ketika kita membuang itu kita tidak berpikir bahwa di saat waktu itu di tempat yang berbeda ada orang yang tidak bisa makan Pak.
Ya, sampai merinding nih Pak. Maka dari itu Tuhan berkehendak ya jangan sampai makanan ini mubazir. Maka dari itu terbuang sia-sia. populasi tawon Vespa apinis ini ditingkatkan Pak. Ya meningkat ya, otomatis ya. Iya meningkat gitu. Jadi kan mestinya ya itu kita sebagai manusia ya bareng-bareng Pak. Ya. Kita sama-sama jaga kebersihan. Kita juga berpikir positif ya tentang sebab-sebab ini ya berarti mungkin Tuhan nggak mau semuanya menjadi mubazir. Ya maka dari itu ya kitanya sendiri sedih Pak kalau udah nemu sarang tawon lagi. Kita juga akan membunuh masih banyak Pak. kayak di luar sana. Masih banyak Pak, lagi pandemi benar. Cuman belum ketahuan saja. Jadi itu saya minta tolong sama Bapak Siap. untuk menjaga lingkungan pasar derajat aja sendiri dulu, ya untuk lingkungan yang kecil ini aja dulu, baru nanti ke keluarga. Tolong sampaikan lagi, ya pepatah kata orang tua dulu lah. Kalau makan nasi tuh jangan disisain, nanti nasinya nangis, Iya, gitu kan? betul. Dan berhentilah makan sebelum kenyang, gitu Pak ya. Yang sepele itu tapi Iya. ya inilah itu Tuhan tuh ada sebab ada akibat Pak seperti itu ya. Jadi tolong jaga kebersihannya. Kalau buang sampah ya dimasukkan ke kantong kresek diikat ya. Paling kalau ini tiap hari diambil sama DKP ya Pak ya, tiap hari ya sampahnya ya. Jadi tiap hari Pak ya. Jadi nanti saya harus bersosialisasi ya ke pedagang nih. Jangan membiasakan membuangnya itu ya, terutama pedagang-pedagang daging Pak di sini. Iya. Saya capek sekali kalau udah ngingetin mereka untuk apa ya? Tolonglah ditempatkan apa namanya tuh sampahnya tuh bekas-bekas daging, bekas tulang gitu. Jadi dibuangnya kita sekalian gitu kan. Kadang-kadang pada bertataran Nah, gitu. jangan. Itu di Jadi sini masalah masih belum aja. anu kita tuh. Ayo bareng-bareng kita ya. Ya biar anu Pak Haji biar tahu ya. Iya, Pedagang biar ngerti nih seperti ini efeknya. Ini kalau sudah ada tawon begini kalau kena 2 kali hantu kan itu jangan harap bisa hidup. Iya, Itu bahaya. aja karena udah nyampe ke jantung udah jangan harap bisa hidup. Gitu Pak. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Iya, Terima Pak, kasih sama-sama, banyak Pak. Rio dan Sama-sama Bapak sekali, Pak, ya. perwakilan dari pedagang. Bapak, kami menghimbau ya khususnya pedagang pasar derajat, umumnya ya masyarakat Cirebon, tolonglah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Pertama, terus kedua kita selalu menjaga lingkungan Pak ya, menjaga lingkungan kebersihan apalagi pandemi ini kita harus membiasakan diri memakai masker, jaga jarak kan begitu. Jadi tolonglah jaga kota kita biar ya kita kan dulu pernah punya gelar kota sehat Pak. Nah, kita tolonglah kita jaga kota kita gitu. Ya tolong untuk masyarakat Cirebon umumnya dan untuk pedagang pasar derajat khususnya. Sekian aja Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Rio. Ya, sobat-sobat Satria Biru, benar yang disampaikan oleh Pak Rio. Ya, di masa pandemi ini kita harus ingat pesan-pesan pemerintah. Yang pertama iman, kita selalu berdoa dan berpikir positif menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amannya kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan imunnya kita selalu berolahraga. Ya, berolahraga dan berpikir positif. Tonton terus channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share-nya. Dan ikuti kami follower di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon jaya Pak. Oke, jaya Cirebon. Doa mulai. Damkar Kota Cirebon Jaya. Yang utama, oh besok utamanya, wah, hebat. Udah.
Tangan pegang ini cuma ada lubang. Buat dari ini Nggak masuk. Awas ada yang lepas nanti kena tangannya. Awas ada yang lepas nanti kena tangannya. wawancara. Ini contoh tawon kesapi ini ciri-cirinya dengan ada cincin kuning di abdomennya di perut. Iya. Ini jarumnya panjang banget Pak, lihat tuh Pak. Jarumnya panjang banget. Jarum udah, Pak. Kalau di kepala tuh petuk Iya, gitu, iya Pak. benar. Mantapnya kepala. yang reng-rengin itu ya. Bisa. Ciri-cirinya dengan abdomen warna kuning. Iya, itu. Engang. Waduh, panas. Nah, dia itu tuh menggigit lalu ngantuk. Gigit dulu. Gigit sama ngantuk Jadi itu, Pak. bekas lukanya tuh berlubang kalinya. Geseng, Pak. Saya pernah ini ada sampai Lubang. sekarang nggak hilang bekas. Gesengnya, Pak ya? Iya. Kayak kena geni. Panas ya, panas perih ya. Iya, Pak. Ya, awas lah. Namun Ini makanya contohnya, nanti misalnya ngelihat tawon seperti ini, Bapak segera laporkan. Terus tadi kegiatan kami jangan dicontoh, Pak. Itu hanya orang-orang yang profesional. Oh, Kita iya. sudah pernah Takut, diikut Pak. pelatihan juga oleh Dr. Tri Maharani dari Surabaya, Profesor Ali Bisa, kita dikasih tahu tekniknya. Jadi tidak boleh untuk ditiru. Iya, makin bahaya. Iya, Pak. Iya. Ya, ini ya Pak Aryo ya. Oke, siapa? Makasih. Banyak, Pak, di pasar begitu tuh. Iya, memang cari makannya di sini. Iya, daging sih. Oh, makanannya iya, campur aduk. Mana? Sedang lah. Jangan lagi pegang ini nih. Oh, buat tutup barang.
Alhamdulillah, pemusnahan sarang tawon Vespa finish di Pasar Derajat, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi telah selesai kami laksanakan. Ini adalah hasilnya, Pak. Ini diameternya udah lebih dari 60 cm. Ya, dia diperkirakan sudah 6 bulan lebih. Ya, cuman dia tidak tertampak oleh mata ya karena ketutupan ranting. Nah, ini hasilnya, Pak. Kita udah caranya dengan menutup lubang keluar masuknya. Di sini ada 8 biji. Ini lubang utamanya, Pak. Nah, ini punya kelemahan seperti itu, dia keluar masuk pada lubangnya sama, tapi kalau udah lebih dari 1 bulan lubangnya semakin Tambah, ya? bulan semakin nambah, Pak. Jadi ini, Pak. Jadi harus lebih hati-hati lagi ketika menemui sarang seperti ini dan contoh tawon yang tadi saya berikan tadi, Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rio? Mangga silakan. Ya, saya kira cukup, Pak. Ya mudah-mudahan masyarakat lebih mengetahui lah. Kalau bisa harus tahu ya, Pak ya. Harus. Terutama istilahnya aparat-aparat desa ataupun RT RW ini harus tahu karena ya kita harus menjaga lingkungannya ya, Pak ya. Iya, benar. Karena ini tawon ini sangat membahayakan, sangat amat membahayakan. Ini kalau kena pas ketemunya saluran jantung, ini akan mematikan. Jadi tolonglah untuk masyarakat, aparat desa ataupun ya pengurus-pengurus desa ya lebih peka kita memantau untuk sarang tawon dan pepohonan yang ada di lingkungan, Pak. Ya, terutama pepohonan yang ada di lingkungan. Karena tawon ini mereka berasal dari hutan dan mungkin dari hutan makanannya tidak terpenuhi, dia akan mencari ke daerah, ke kota-kota, ya ke tempat keramaian gitu. Benar, Pak. Ya itu aja, Pak. Makasih banyak, Pak, Siap, atas sama-sama, Pak Rio. perjuangannya, Pak. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Terima Ya. kasih banyak Oke, tugasnya. Pak. Ya, Pak. Pak Rio sudah peduli dengan lingkungan PD Pasar di Pak. lingkungan Pasar Derajat ini, udah peduli sama pedagang-pedagangnya dengan keselamatan adanya ini nih. Ini bahaya. Jadi Pak Rio ini benar-benar perlu diapresiasi karena sudah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada lingkungan tanggung jawabnya itu lingkungan Pasar Derajat. Ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. sobat-sobat Satria Biru, terus tonton kami di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share-nya. Dan ikuti kami follower di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon Jaya, Pak. Damkar Jaya.